tumpukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan. Bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu. Sampah masih menjadi beberapa titik di makin masif tak dibarengi dengan Di sepanjang solokan dan tepi jalan, sampah plastik tampak bersorakan. Pemandangan ini menjadi pengingat bahwa masalah sampah masih terus terjadi di sekitar kita. Beginilah kondisi sampah plastik di solokan dan tepi jalan. Sampah yang menumpuk ini dapat menghambat aliran air dan mencemari lingkungan sekitar. Sampah plastik yang terlihat di solokan dan tepi jalan bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam kesehatan dan kelestarian lingkungan. Sudah saatnya kita lebih peduli dan membuang sampah pada tempatnya. Kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa sampah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Marilah kita mengelola dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya, agar mengurangi dampak buruk bagi kehidupan kita dan makhluk lainnya. Maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Sampah merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi masyarakat modern. Setiap hari, jutaan ton sampah, mulai dari rumah tangga, industri, hingga perkotoran. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak serius bagi lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Ketika kita membuang sampah sembarangan, mungkin kita berpikir itu adalah hal kecil. Namun, dari kebiasaan kecil itulah muncul masalah besar, seperti banjir, pencemaran tanah dan air, hingga ancaman terhadap kehidupan hewan dan manusia. Sampah bukan lagi sekedar persoalan kebersihan, tetapi juga menjadi isu global yang menuntut kesadaran dan tindakan nyata dari setiap individu. Ada pepatah mengatakan, bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita. Sayangnya, cara memperlakukan bumi melalui pengelolaan sampah menunjukkan sebaliknya. Gunungan sampah yang terus menumpuk menjadi bukti bahwa manusia belum sepenuhnya sadar akan tanggung jawab menjaga lingkungan. Setiap hari, ribuan ton sampah menumpuk di tempat pembuangan. Contohnya yang ada di sebelah saya. Tumpukan sampah ini dapat mencemari air dan tanah. Sementara di sisi lain kesadaran masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah masih sangat rendah. Padahal sebagian besar sampah yang kita hasilkan sebenarnya dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna. Masalah sampah bukan hanya tentang kotor atau tidaknya suatu tempat, tetapi tentang bagaimana pola pikir manusia terhadap lingkungan. Jika masyarakat terus bersikap acuh dan membuang sampah sembarangan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari hal sederhana, dari diri sendiri dan dari rumah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fija Natina Imatu Syahda dan rekan saya Maidea. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan penelitian kami mengenai tugas Pancasila dengan judul penelitian kami Suara Alam yang Terabaikan, khususnya kebersihan lingkungan.
suara alam yang terabaikan, khususnya mengenai permasalahan sampah yang menumpuk di selokan sekitar lingkungan kita. Adapun tujuan wawancara kami pada siang hari ini adalah untuk mengetahui pandangan dan harapan warga terhadap kondisi kebersihan di lingkungan sekitar, terutama di beberapa selokan yang ada di lingkungan kita hari ini. Baiklah, kami akan mewawancarai seorang bapak penjual batagor yang merupakan masyarakat sekitar. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, saya Fijanati Naimatus Syahda, rekan saya. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai beberapa sampah yang ada di selokan kita. Betul, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan di lingkungan ini. Apakah kami boleh bertanya beberapa hal? Sebelumnya Pak, apakah boleh Bapak untuk memperkenalkan dirinya dulu, Pak? Oh ya, bisa. Nama saya Salamuddin, saya warga Saranggaga, Kelurahan Anturi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak telah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama itu Pak, bagaimana kondisi kebersihan lingkungan kita, sekitar kita pada saat ini? Sekarang kita, Ya. sebenarnya di sekitar kita ini sudah agak bersih sih ya. Cuman mungkin ada 1-2 oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Itu memang perlu edukasi yang jelas dari mungkin RT atau RW setempat lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apa menurut Bapak penyebab utama banyak sampah yang menumpuk di selokan? Penyebab utamanya ya mungkin karena sebagian masyarakat itu malas membuang sampah pada tempat yang disediakan oleh pemerintah ya. Jadi kadang mereka buangnya tuh kayak di selokan tuh kayak udah hal yang lumrah, udah hal yang biasa. Jadi sebenarnya ini perlu diedukasi lah masyarakat kita kan gimana membuang sampah pada caranya tempatnya. itu bisa merusak lingkungan kita lah gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, lalu apakah warga yang di sekitar ini sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan? Sebenarnya mungkin udah tahu mungkin kalau buang itu bisa berdampak kepada keindahan lingkungan inilah. Cuman kadang memang udah begitulah masyarakat bandel, Pak. Ya, bandel gitu. Kadang udah diedukasi sama pemerintah tentu juga. Jadi gimana baiknya pemerintah itu mungkin atau diberi sanksi lah kalau yang melanggar itu kan. Kurangnya rasa peduli ya Pak. Nah, kurangnya rasa peduli lah gitu. Menurut Bapak, apa dampak dari sampah yang menumpuk di selokan terhadap lingkungan atau kesehatan warga? Ya banyak sih dampaknya Mbak ya. Dampaknya yaitu yang pertama itu air kita mungkin air biasa selokan tuh aturan bersih Ya, sekarang jadi kotor kan, terus bau gitu kan. Seharusnya bisa tempat kayak bandar itu kan bisa untuk ikan-ikan larangan gitu kan, jadi kan bisa hidup karena keracunan mungkin ya karena dampak sampah itu. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah pernah diadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kita, kayak terutama di selokan-selokan ini Pak? Pernah sih, cuman kan nggak rutin setiap bulan. Mungkin bisa 1 tahun mungkin cuma 2 kali tuh mungkin. Kalau gotong royong itu pun yang datang cuman ya nggak semuanya warga itu bisa kompak kalau sekarang ya. Gotong royong itu udah kurang lah sekarang. Iya. Nah, pertanyaan terakhir dari kami nih Pak, apa pesan atau harapan Bapak untuk warga agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan? Pesan saya ya setidaknya pemerintah daerah gitu lebih lebih greget ke lingkungan kita lah. Jadi gimana cara mengarahkan warga itu biar Menjaga kebersihan. saling menjaga kita kan dengan kebersihan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas wawancara kita pada siang hari ini. Semoga wawancara kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat sekitar lah. Terima kasih ya Pak. Sekian wawancara kami pada siang hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mari mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk semua. Mensana
corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.